Namanya juga ulama. Ulama itu adalah jama dari alim, yang berarti banyak ilmunya kan. Nah, banyak ilmu ini menjadi suatu syarat. Namun banyak ilmu ini tidak cukup. Sugiknur otaknya bodoh, hatinya bebal. Bahwasanya Sugiknur itu kalau tanda kutip itu belum pantas menjadikan dia seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Surat Fatir ayat 28 kalau nggak salah. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Gitu saya, Bu. Nih ada ayatnya ini. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, hai manusia, di antara manusia, di antaranya binatang, melata, ternak, apapun ragam dan jenisnya, siapa yang takut kepada Allah, maka dia ulama. Petani ulama, Pak Lurah ulama, pedagang ulama, siapapun yang takut kepada Allah, dia ulama. Walaupun profesor, doktor, kiai haji, LC, kalau nggak takut kepada Allah, dia bukan ulama. Termasuk binatang-binatang itu juga ulama. Saya bilang gitu, Pak. Itu hasil ijtihad saya. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu perenungan, pencarian, tafsir. Tafsir saya. Oh, berarti siapa yang takut kepada Allah itu ulama. Mau manusia, mau binatang itu ulama ternyata. Oh, gitu. Ceramah saya di depan orang. Oh, ternyata viral di YouTube cebong tadi itu. Kembali lagi di channel Juru Kampus. Kali ini sahabat rebahan akan membahas tentang ulama yang dicanangkan atau selalu dikumandangkan oleh Sugiknur itu sendiri. Seakan-akan Sugiknur itu mendefinisikan ulama itu dia yang paling benar, padahal mendefinisikan ulama itu dia yang paling salah gitu kan. Menurut pandangan mahasiswa jurusan apa ini tadi saya akan Komunikasi penyiaran Islam. menurut pandangan komunikasi penyiaran Islam itu seperti apa? Pandangan bahwa ulama itu seperti apa? Kalau untuk saya pribadi ya, bukan pendapat jurusan saya, tapi saya teringat pada almarhum Kiai Haji Saifuddin Zuhri, pendiri sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Haur Kuning. Beliau itu pernah bilang bahwa yang dinamakan ulama itu otaknya penuh dengan ilmu, hatinya takut oleh Allah. Jadi ketika Sugiknur bilang bahwa takut pada Allah itu hanya syarat satu-satunya syarat menjadi ulama, menurut saya itu salah besar. Salah besar. Kenapa disebut salah besar? Karena namanya juga ulama. Ulama itu adalah jama dari alim, yang berarti banyak ilmunya kan. Nah, banyak ilmu ini menjadi suatu syarat. Namun banyak ilmu ini tidak cukup kalau hanya sebatas tahu. Berarti harus juga berseling dengan praktik. Berarti yang dinamakan ulama ilmunya banyak, dipraktikan, yang menjadikan ilmunya itu membuat dirinya takut pada Allah, itu ulama. Otak, bahasanya otak. Iya, otak. Otaknya penuh dengan ilmu, hatinya takut sama Allah. Iya, betul. Tapi dalam segi metode Sugiknur itu, apakah menurut pandangan Akang itu sudah benar? Pandangan secara penyampaiannya itu baik, atau emang penyampaian dakwah itu emang harus seperti itu? Pertama begini, dalam penyampaian dakwah ya, saya tidak akan menyampaikan menurut saya, tapi menurut ilmu yang pernah saya pelajari. Ada itu yang namanya komunikasi terapeutik, di mana untuk menyampaikan dakwah itu harus menenangkan, bukan malah menjadi provokasi. Ini tiap dia dakwah, tiap ngomong kok malah jadi provokasi, malah orang-orang ribut. Ini dakwah apa provokasi sih? Bukannya kita menjadi dekat
dekat kepada Allah dan bersatu, ini malah saling ribut mempermasalahkan orang ini gimana gitu. Jadi yang namanya dakwah harus damai. Kan Rasulullah juga gitu. Ketika ada Rasulullah semuanya menjadi tenang. Ketika ada Rasulullah semuanya ingin berdekatan dengannya. Wah, ini kalau dakwah bukannya ingin berdekatan malah saling mencaci. Ini gimana sih Ustadz yang ini? Tapi yang saya heran, kok banyak ya pengikutnya Ustadz yang kayak gini? Berarti konsep alladzina yang durunal ummah bi'aini rohmah itu tidak ada dalam diri Sugiknur itu sendiri. Apa gimana menurut Akang? Jadi seakan-akan tadi menjustifikasi bahwasanya Sugiknur itu kalau tanda kutip itu belum pantas menjadikan dia seorang ulama. Belum pantas Atau tidak pantas? kayaknya tidak pantas deh kalau gitu. Soalnya apa? Ilmunya seberapa sih? Yang dimaksud ulama itu ilmunya harus benar bersanad. Ini dia mesanten dari mana gitu loh. Baca Quran emang bisa? Ada dalam satu video lain, dia tidak bisa menghejah, kalau bahasa Sunda itu menghejah alif, ba, ta, sa. Emang bisa? Emang nggak bisa? Emang nggak bisa dia, ada dalam videonya. Malah dia secara pede menyebutkan jangan di-cut. Padahal itu kesalahan. Kalau di komunitas-komunitas saya diskusi, Ya. orang seperti itu suka disebut tarik, salah, lalu percaya diri gitu. Ya. Kalau dia dikritik karena kesalahannya gimana? Pasti dia nyebut ini orang-orang cebong. Gus, kamu bisa ngaji apa enggak sih? Cebong ini. Atau enggak menyebutkan bahwa kita itu adalah pendukung salah satu partai politik. Kan selalu disanadkan atau dikait-kaitkan kepada partai politik itu sendiri. Dan ada lagi Kang, metode dakwah itu kita sering diajarkan lah. Kan kita itu perspektif orang-orang rebahan, mahasiswa rebahan lah. Ya. Sering diajarkan bahwa metode dakwah itu ada 3. Yang pertama itu bil hikmah, Ya. yang kedua itu mau'idatul hasanah, yang ketiga itu wajadilhum billati ahsan. Ya. Secara konsep ud'u mengajak itu kan seperti itu. Tadi kan Sugiknur tidak ada konsep seperti itu, tapi banyak orang yang mengikuti. Kenapa itu? Karena emang mustami atau audien yang diajak itu emang belum mengerti, atau emang karena udah ngefan aja sama Sugiknur. Jadi ketika orang sudah mencintai seseorang, mau salah mau benar, tetap dia ikuti gitu. Kalau setahu saya yang namanya cinta itu tai kotok berasa coklat. Udah tahu salah pasti tetap diikuti. Tapi kalau logis pasti orang yang berilmu ketika dikritik dia harus menerima. Bukannya ketika dikritik malah membenci. Kalau kita salah terus dikritik kita malah membenci, berarti tandanya otaknya bodoh, hatinya bebal. Maksudnya hatinya bebal itu seperti apa? Tidak menerima terhadap kebenaran, hatinya tidak terbuka, hatinya tidak lunak. Masa ada ulama kayak gitu? Berarti dapat saya simpulkan ya, Ya. Sugiknur hari ini belum pantas atau tidak pantas dia disebut ulama. Karena sudah yang disebutkan fasilitator tadi, tidak ada satu syarat atau apa ya, kalau dalam istilah lain contoh yang baik terhadap Sugiknur. Tapi begini Kang Reza, berhubung umatnya sudah banyak, ilmunya dia masih kurang. Kita doakan saja supaya akhlaknya membaik, otaknya menjadi cerdas. Karena ini tanggung loh, umatnya sudah menjadi banyak. Gitu. Kami kita doakan saja mudah-mudahan dia menjadi ulama yang sebenarnya, bukan seperti sekarang menyamakan ulama malah dengan hewan. Katanya hewan juga ulama. Gitu. Emang seperti itu? Iya, ada dalam salah satu video dia bilang seperti itu. Iya. Jadi cara membackup supaya tidak berkembang biak audiensinya atau mustaminya itu seperti apa Kang? Metode yang harus kita lakukan. Apakah dengan selalu membuat di channel YouTube, membackup semua Sugiknur, atau dengan cara yang lain? Mudah-mudahan
dengan banyaknya channel yang mengedukasi, dengan banyaknya madrasah, dengan banyaknya sekolah, masyarakat tercerahkan, masyarakat otaknya terbuka sehingga bisa membedakan mana ulama yang pantas, memang pantas untuk diikuti, mana yang hanya katanya dan mengklaim dirinya itu ulama dan tidak pantas diikuti. Mudah-mudahan masyarakat diberi kecerdasan untuk bisa membedakan mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Mungkin udah cukup, Kang? Ya, cukup. Sekian dari kami, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, guys.